Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di Park Sejun terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Kemarin Sejun berhasil menyelamatkan Airen, tapi malahan Sejun diserang sama pohon evil yang besar banget. Seperti apa kisah Sejun selanjutnya? Kita langsung aja lari, capcus. Hei bocah manusia, aku sudah mengatakan kalau diriku adalah ayahnya Airen. Kenapa kau diam saja? Wadah, beneran dah pada diam itu. Sejun sama yang lainnya jadi pada diam membisu. Maaf ayahnya Airen, apa benar Anda itu ayahnya Airen? Soalnya kami bingung, kenapa ayahnya Airen itu cuman bebatuan. Aku tidak paham dengan hal tersebut. Patung ini cuman avatar. Tubuh asliku ada di dimensi yang berbeda. Aku cuman mengendalikan patung naga ini. Ini adalah patung golem yang diciptakan kakeknya Airen. Jadi, patung ini bisa dikatakan boneka golem yang digunakan untuk berhubungan dengan Airen di Dungeon Tower. Saat ini, sistem Dungeon Tower sedang dalam masalah yang kami sendiri tidak tahu masalah apa yang dialaminya. Akhirnya kami di sini tidak bisa menghubungi sistem dari manajer Tower. Aku sempat khawatir ketika mendapatkan kabar kalau anakku dalam keadaan berbahaya. Tapi ternyata Airen melakukan hal yang tepat dengan meminta bantuan kepadamu, Park Sejun. Kau sekarang bisa dikatakan wakil dari manajer Tower, soalnya kau bisa mengakses sistem yang ada pada Dungeon Tower. Kami di sini tidak bisa mengaksesnya, jadi kami tidak bisa berbuat apapun. Sekali lagi, terima kasih manusia Park Sejun sudah mau menolong anakku Airen. Santai saja bos naga, santai-santai. Aku hanya ingin menyelamatkan temanku. Wah, teman ya. Kalau begitu sebagai temannya Airen, bisakah aku meminta tolong kepadamu? Minta tolong? Pertolongan seperti apa yang Anda inginkan? Aku cuma manusia biasa yang berprofesi sebagai petani. Justru karena kau seorang petani, aku jadi leluasa. Soalnya aku ingin kau menggantikan Airen menjadi manajer tower di Dungeon Tower ini. Buset dah, itu terlalu berbahaya. Saya cuman manusia, bos. Aku di sini yang paling lemah, ayah Airen. Dan lagi, aku tidak bisa pergi kemana-mana. Aku sekarang terjebak di lantai 99. Dan lagi, sekarang aku dalam masalah besar. Pohon evil itu mau menghancurkan pertanian yang sudah aku bangun bersama keluargaku di sini. Jadi, bagaimana aku bisa menjadi manajer tower menggantikan Airen? Buset dah, bener-bener. Pohon evilnya itu malah masih bergerak maju. Waduh, bahaya ini bos. Dan lagi, pohon Gozilia juga masih berjalan. Tapi karena jalannya pelan, ia didahului oleh beberapa pohon evil yang kecil. Bos Sejun, mereka semakin dekat. Kita harus apa? Kita harus apa, Bos Sejun? Ucap kelinci hitam panik. Kau tenang saja. Kau sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi manajer tower. Lah, masih membahas itu lagi. Tolongin, woi. Itu pohon evilnya sudah ada di belakang gue. Waduh. Kami akan membantumu, manusia Park Sejun. Kau lihat saja apa yang akan terjadi pada musuh-musuhmu itu. Ya udah cepet bantu sana, bos naga. Cepetan dibantu. Kemudian patung naga mengangkat kepalanya dan tiba-tiba, Park Sejun. Aku Kaiser Fritani, kakeknya Airen. Aku jengkel banget sama kelakuanmu itu. Gara-gara ente, aku tidak bisa menjumpai cucu kesayanganku. Aku ingin sekali meremukan tubuhmu. Tapi itu bahaya. Kau masih dibutuhkan di sini. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak tahu telah berbuat salah kepada Anda, maafkan aku. Ucap Sejun ketakutan. Wah, ternyata kau manusia penakut juga ya. Manusia tetaplah manusia. Kemudian Kaiser Fritani memandangi pohon evil yang telah berdatangan. Ia mengatakan kalau cukup dirinya seorang yang akan membereskan monster-monster ini. Ini mah cuman hama yang perlu dibasmi. Dan oke dah, Kaiser pun bersiap untuk terbang. Dan Sejun jadi kesulitan itu. Ia menerima hempasan angin dari Kaiser Fritani.
Wadidaw, sakit bos. Dan tung. Kaisar Fritani terbang tinggi di bawah cahaya Blue Moon. Dirinya langsung memandangi para pohon Evil dari atas. Sepertinya ia akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Apa itu dah? Para pohon Evil sendiri masih berjalan mendekati pertanian Sejun tanpa memperhatikan naga besar yang ada di atas mereka. Ini mah cuma lumpur liar, bisa-bisanya menjadi merepotkan seperti ini, ucap Kaisar sambil menghembuskan nafas api yang ada dalam mulutnya. Dan cuas, bola api terbentuk di depan mulut Kaisar. Dan cuas, bola api biru meluncur tajam, luncurannya seperti roket dengan kecepatan cahaya. Wadidaw, gile banget itu. Sampai-sampai area pora pohon Evil langsung berubah menjadi putih abu-abu. Waduh, bener-bener dah. Dan kemudian, api biru menyala cepat menghantam pohon Godzilla. Pohon Evil yang kecil-kecil juga terkena hembasan api biru itu. Dan gile, ledakan bak nuklir terjadi. Pohon Evil yang melangkah maju ke pertanian Sejun langsung terkena ledakan tersebut. Waduh, kelar dah. Bener-bener gile banget nih bos, besar banget ledakannya. Sampai-sampai akhirnya yang ada dalam menara tower merasakan getaran hebat. Tapi ia masih tidur, masih kecapean si Iren. Dan ini dia hasil ledakan dari serangan Kaisar Fritani. Buset dah, sampai tercipta lubang besar banget itu. Gile ini serangan Kaisar. Dan ternyata bersih langsung itu, pohon Evilnya langsung jadi abu semua. Wah, gile banget dah serangannya. Sejun sampai dilindungi Ibu Keeng, dan Keeng juga melindungi para kelinci biar tidak terhempas oleh serangan nuklir dari Kaisar Fritani. Sejun yang melihat itu sampai tidak percaya karena semua pohon Evilnya hilang tanpa sisa. Wah, OP parah ini powernya si Kaisar Fritani. Kemudian Kaisar yang terbang menghampiri Sejun. Ia menyuruh Sejun untuk pergi ke kawah yang tercipta dari ledakan serangannya. Sejun disuruh mencari item drop dari Godzilla pohon. Ambillah item itu, pasti berguna untukmu Sejun. Walah, item drop dari Godzilla pohon. Item apaan dah? Sejun sampai ngelak dah, harus menyadari dirinya yang shock akibat ledakan besar yang terjadi di depannya. Mantap gile itu mah. Dan oke dah, Sejun pun menghampiri kawah tersebut. Kawahnya gede banget, ada 10 kali dari ukuran Ibu Keeng. Lebih malahan itu lebih besar. Sejun pun turun dari kawah tersebut, dan setelah sampai di bawah kawah tersebut, ia melihat ada cahaya biru yang terpancarkan dengan terang. Cahaya itu adalah biji yang disinari oleh cahaya Blue Moon. Biji apaan itu? Sejun pun mengambilnya, dan ia mulai menilai biji apaan itu. Dan ternyata setelah dinilai, layar status pun muncul. Namanya benih peningkatan N jahat. Benih N jahat yang terkena cahaya Blue Moon jika dikonsumsi bisa meningkatkan 10 poin untuk semua status secara permanen. Jika ditanam, maka akan memunculkan monster N jahat yang kuat. Walah, jadi ini benih pohon Evil ya. Benihnya bos pohon Evil. Jadi semua pohon Evil berasal dari pohon ini. Wah. Sejun berhasil menyelesaikan masalah pohon Evil ini. Dan lagi, item ini luar biasa. Bisa meningkatkan 10 status secara permanen. Semua status lagi. Waduh. Kaisar Fritani pun datang. Ia memberitahu Sejun untuk mengkonsumsi benih itu. Ya, biar Sejun yang lemah itu bisa menjadi lebih kuat lagi. Nggak lemah banget kayak gini. Waduh, dah malah diledek. Kaisar juga menyarankan untuk tidak membiarkan benih itu tumbuh lagi. Soalnya kalau tumbuh lagi bakal jadi lebih kuat dari hama pohon yang tumbuh. Waduh, bakal susah diatasi dadah. Tapi rasanya sayang banget dah kalau cuma dimakan. Sejun berusaha untuk menahannya, dia tidak akan memakannya dulu. Ini benih yang berharga soalnya. Ia berharap ada solusi lain untuk benih kecil yang tidak bersalah ini. Lah, Kaisar jadi bingung, ada item bagus malah dikasihani. Waduh dah, ini manusia gimana sih? Sejun pun meminta izin untuk meneliti lebih dulu. Soalnya ia mau mencari solusi agar pohon Evil ini tidak lagi menjadi Evil, tapi menjadi pohon baik yang dapat dimanfaatkan. Waduh dah, terserah ente lah. Aku tidak mau lagi melihat ada monster hama lagi di sini.
Kalau sampai merusak lagi, bakal aku bakar semua pertanianmu sekalian. Waduh dah, bullshit malah diancem. Kaisar pun bertanya kepada Sejun tentang item yang sering diberikan sama Sejun kepada Airen. Sejun pun menjawab kalau Airen sering minta tomat cherry. Ia sangat suka tomat cherry. Kaisar pun meminta tomat cherry itu. Dan oke, Sejun langsung mengambilnya. Ini dia tomat cherry-nya. Kaisar pun memakannya, tapi agak aneh. Masa patung bisa makan? Dan ternyata patung itu mentransfer tomat cherry yang diberikan Sejun ke dimensi para naga. Kaisar langsung memperoleh tomat cherry tersebut. Kaisar tersenyum, senang melihat tomat cherry itu, soalnya ini makanan kesukaan cucunya. Seperti apa ya rasanya itu ya? Kaisar jadi penasaran dah, sampai-sampai membuat jantung naga cucunya itu berdebar kencang. Item ini jadi mencurigakan dah. Kemudian terlihat Anton Fritani, ayahnya Airen, sedang meneliti semua yang ada di pertanian Sejun. Ia melihat banyak sekali video yang disimpan di sistem, dan di video itu terkait dengan keberhasilan Sejun dalam mengelola lahan pertanian di lantai 99. Sampai-sampai hampir semua monster di lantai 99 berhubungan baik dengan Pak Sejun. Dan ada lagi belalang merah yang menjadi makanan layaknya cemilan ringan. Anton Fritani malah jadi bingung, soalnya belalang merah itu kan hama yang beracun ya. Lah ini malah dimakan, dimasak lagi. Apa nggak apa-apa mereka itu? Anton berpikir sejenak melihat perkembangan Sejun yang berbeda dari petualangan lainnya. Biasanya seorang petualang manusia berhasil menjadi kuat dengan mengalahkan monster. Lah, ini Sejun menjadi kuat dengan menanam tanaman dan bersahabat dengan para monster-monster di lantai 99. Walah, Sejun ini beneran out of the box dah. Pakai masak-masak lagi di Dungeon Tower. Ya aduh, jika seperti ini terus, maka hama yang ada di Dungeon Tower bakal jadi solusi tepat untuk kaum yang sedang mengalami kelaparan. Mantap ini Mas Sejun. Apalagi Sejun berhasil menanam tanaman yang bisa dimakan di lantai tandus. Ya, di lantai tandus di Dungeon Tower gitu ya. Ini luar biasa. Anton Fritani merasa Sejun adalah manusia super yang memiliki talenta unik. Berbeda dengan manusia-manusia yang lain ya. Anton bahkan tidak pernah berpikir untuk menanam tanaman pangan yang ada di dalam Dungeon Tower. Lantai 99 lagi. Itu tempat yang berbahaya, bos. Kemudian terlihat Kaisar memanggil-manggil anaknya. Ia mau menunjukkan sesuatu pada anaknya itu. Dan ini dia, tomat cherry dari Pak Sejun. Kaisar berhasil memindahkan tomat cherry itu melalui celah dimensi yang ada pada naga golem naga hitam. Kaisar sangat suka sekali dengan tomat cherry ini. Luar biasa enak, pol. Walah, Anton jadi bingung. Kenapa ayahnya malah memakan tomat cherry ini? Kan itu belum diteliti ya, kalau ada racunnya gimana? Tenang saja anakku, aku merasa jauh lebih muda. Ya, aku merasa menjadi lebih muda lagi setelah makan tomat cherry ini. Sepertinya kau perlu memakannya juga anakku. Walah, Anton jadi ngelak dah mendapati ayahnya menyukai tomat cherry. Kok bisa ya? Sepertinya Sejun memiliki daya pikatnya sendiri. Kembali ke posisi Sejun, saat ini Sejun memanggil-manggil Kaisar Fritani, tapi no respon. Patungnya diem-diem baik, gak gerak sama sekali. Sejun sedikit khawatir karena patung naga itu berhenti bergerak setelah memakan tomat cherry. Apa tidak apa-apa ya? Apa Kaisar itu tidak apa-apa? Ucap Sejun dalam hati. Ya barangkali keselak gitu ya. Waduh. Karena no respon, Sejun pun menyuruh si hitam dan juga Keeng untuk kembali ke rumah. Blue Moon akan berakhir, jadi siap-siap kerja lagi. Tapi Sejun melihat Keeng terlihat aneh. Ia memandangi sesuatu yang besar dengan tatapan yang serius. Seolah ia ingin memakannya. Ayah, ada tongkat besar yang hebat. Aku mau ini ayah. Ini tongkat kayu yang hebat sekali. Dan ini dia tongkat kayunya. Buset, gede banget. Ini mah kakinya si pohon Godzilla. Gila nih kakinya doang bisa sebesar ini. Sejun pun melihat layar status dari batang kayu itu. Dan statusnya cuma berisi barang kayu NFL. Ayah, aku ingin kayu ini. Ayah, aku ingin kayu ini. Ayah, aku ingin ini, ayah. Aku ingin seperti kakak hitam yang memiliki senjata. Aku juga mau senjata, ayah. Bawanya gimana, Keeng? Ini besar banget.
Bahkan dengan tubuh besarmu, batang ini 10 kali lipat dari ukuranmu. Nggak mungkin dah. Walah, kayak agak kecewa mendengar itu. Kayak bener-bener kepingin dengan batang pohon itu. Tapi ketika dipegang, kayak menyadari sesuatu. Dan syut. Wah, suara apa itu? Syekh Jun langsung melihat apa yang terjadi. Dan ternyata batang pohon besarnya itu menciut, bos. Wadidaw, kayak membuat batang pohon besar itu menjadi ukuran kecil. Wah, Syekh Jun kaget. Ia melihat barang pohon yang besar itu telah menjadi kecil. Wadidaw, aku merubahnya, ayah. Ini jadi seperti item juga kan, ayah? Ucap Keeng senang. Wah, ternyata item kayu besar itu merupakan item kayu dengan cahaya blue moon. Dapat dirubah ukurannya membesar seperti ukuran aslinya atau mengecil sesuai dengan yang diinginkan. Waduh, 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 Sejun dan kelinci hitam kaget. Keng bisa membuat item, kok bisa ya? Ya, dahlah, yang penting Keng senang dengan benda itu. Walah, walah, sepertinya Keng ceria sekali setelah mendapatkan kayu besar itu. Senjatanya sangat bagus, bos. Top Marco, top dah. Keng memang luar biasa.